Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la ta'ala aidan fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat iradat Allah kita dimampukan untuk menghadiri undangan acara iftar jama'i atau buka bersama, bahwa di bulan Ramadan dianjurkan setiap warga mengadakan iftar di rumahnya. Alhamdulillah, di rumah ini kali kedua kita melaksanakan iftar jam'i. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada sahibul makan yang menyediakan iftarnya, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak kepada hari yang ke-27 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Artinya tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri, atau kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Para sahabat ketika Ramadan hendak pergi, mereka bersedih karena belum tentu tahun depan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Tapi kesedihan itu bukan diisi dengan merenung, meratap, tetapi diisi dengan kemaksimalan amal soleh di detik-detik terakhir Ramadan. Kalau hari-hari kemarin selama 27 hari kita belum maksimal, maka di 3 hari terakhir ini maka mari kita maksimalkan segalanya. Segala amal kita maksimalkan, segala ibadah kita maksimalkan. Karena di bulan Ramadan ini kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa saum di bulan Ramadan dengan dorongan iman, atas dasar iman, wahtisaban, dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka dia itu adalah orang yang amat sangat merugi. Amat sangat merugi, di mana ada bulan magfirah, bulan pengampunan, tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa kok bisa di bulan Ramadan dosanya tidak diampuni? Karena temen hampura. Coba mun minta hampura mah. Ai minta hampurana kumaha? Ya Allah, hapunten abdi henteu kitu. Allah mah kalau kita minta maaf, ya Allah ampuni dosa saya, diampuni seketika. Tetapi minta ampun sama Allah harus beserta amaliyahnya. Ya Allah hampura abdi, tapi bari migawe dosa. Kumaha sih? Cek Allah teh puasa jang, ayeuna henteu puasa minta hampura ka. Maka betapa rugi orang yang hadir bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, mudah-mudahan hari 3 hari terakhir ini kita maksimalkan. Maksimal tadarusnya, maksimal tarawihnya, maksimal amal soleh yang lainnya. Nah, diingatkan pula yang belum zakat fitrah silahkan segera mengeluarkan zakat fitrah.
Abi mah cenah hayang nambihan deui, mangga ya. Infak sedekah terbuka. Begitu ya. Amal soleh itu senantiasa terus sabiquna bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka setelah melalui bulan Ramadan yang 30 hari ya, maka kita akan memasuki namanya Idul Fitri. Idul Fitri tenan. Hah? Muncul orang mah lebaran. Ya. Lebaran. Gitu kan ya? Idul Fitri itu bahasa Arab artinya Id itu kembali, Fitri itu berbuka. Ya, iftar. Fatara yaftiru. Ya, kembali berbuka atau kembali fitrah. Ya, kembali kepada kesucian. Maka banyak di mana-mana digaungkan bahwa kalau sudah bulan Ramadan 30 hari kita berpuasa, maka kita seperti bayi yang baru lahir. Ya. Itu untuk siapa? Untuk orang yang ketika keluar Ramadan dia menjadi orang yang bertakwa. Lamun teu takwa mah mau jadi orok deui. Ya. Jadi orok soten lamun la'allakum tatakun. Ramadannya itu mencetak menjadi pribadi yang takwa. Takwa itu apa? Nah, untuk takwa deh. Nah, Umar ditaros, ya Amirul Mukminin, apa takwa itu? Kata Sayyidina Umar, takwa itu seperti kamu berjalan di sebuah jalan yang di situ banyak duri, banyak paku, banyak beling. Kinten-kinten ibu mapahna kumaha, Bu? Jejengkean. Ya. Milarian nu teu aya pakuan, teu aya belingan, teu aya cucukan. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu senantiasa berhati-hati. Karena apa? Takut sama Allah, dia merasa diawasi oleh Allah. Makanya rasa takut ini harus dipelihara. Ya. Banyak hari ini orang yang sudah kehilangan rasa takut kepada Allah. Ai kanu sanesna mah sieun, kana jurig sieun. Itu ai ka Allah mah sieun. Ai ka kamar mandi ge ngahudangkeun bapana, Pak antar kamar mandi. Nah sieun jurig, ai ku Allah teh sieun. Ya. Maka bulan Ramadannya tidak menjadikan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Maka kembali fitrah itu apa? Kembali fitrah itu kembali kepada kemanusiaannya. Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa tidak disebut Islam? Karena fitrah manusia itu Muslim. Ya. Maka nu disebutna fa'abawahu yuhawidanihi yunasironihi au yumajisanihi. Kenapa tidak disebutkan au Muslim? Karena memang fitrah manusia sejak lahir dia Muslim. Setelah dewasa maka berkembang, aya nu jadi Yahudi, jadi Nasrani, aya jadi Majusi. Maka fitrah manusia itu Muslim, tunduk patuh kepada Allah. Maka setelah dia dewasa ada manusia-manusia yang dia menentang, membangkang, menyombongkan diri kepada Allah. Ya. Fir'aun ketika lahir kira-kira, ya. Fir'aun ketika lahir ujug-ujug jadi Fir'aun deh. Ente, ya. Fitrah dulu. Maka fitrah manusia itu tidak ada satupun manusia yang ingin jalannya bengkok. Kinten-kinten aya teh Bu jelema anu hayang cita-citana jadi garong teh. Hah? Aya teh jelema anu cita-citana hayang jadi maling teh. Yang cita-citanya pengen jadi pelacur teh. Tidak ada. Fa'abawahu yuhawidanihi, ada lingkungan yang memaksa dan mendorong. Ya. Kira-kira aya teh jelema anu cita-citana saya mah hayang asup neraka. Aya teh.
Aya kamari Nikita Mirjani nya. Ya. Saya mah mending ka neraka we cenah kapanggih jeung artis-artis populer gitu. Ya. Ya. Tidak ada satupun manusia yang dia ingin masuk neraka. Tapi kenapa kebanyakan manusia masuk neraka? Hah? Terang tuh, Bu? Kenapa kebanyakan manusia masuk neraka? Karena ada yang mendorong, ada yang mengajak. Nah, betai kue diajak. Ya, itu. Maka lamun kurang dibuka, Bu, di surat Al-Ahzab, ya. Surat ke-33 ayat 66 sampai dengan 68. Saur Allah kumaha? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah mereka dibulak-balikan di atas api neraka. Dibulak-balik wajahnya. Ya. Yaquluna, mereka berkata, ya laitani, seandainya saya, ata'na Allah wa ata'na Rasul, seandainya saya dahulu di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Pertanyaan anak, kunaon bet loba jelema nu teu taat ka Allah jeung teu taat ka Rasul? Kunaon coba, Bu? Hah? Kunaon apa teh? Hah? Padahal harus nanya punya. Anu nyiptakeun urang saha? Allah. Nu masih ada rezeki saha? Allah. Ya. Bahkan segala sesuatu di dunia ini ciptaan Allah. Seharusnya mah kita taat kepada Allah. Tapi nah bet loba jelema nu teu taat ke Allah. Maka dijawab oleh ayat ini. Kata mereka bagaimana? Rabbana, mereka berkata, ya Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubaru'ana. Sesungguhnya kami dulu di dunia taat kepada pemimpin kami dan kepada ulama-ulama kami. Fa'adalluna sabil, dan mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Tuh, ya. Kartos deh. Jadi banyak orang yang tidak taat kepada Allah itu karena apa? Karena dia taat kepada pemimpin-pemimpin mereka dan pembesar-pembesar mereka. Ya. Contoh misalnya, contoh bahwa di dalam Al-Quran, ya, kita ini diperintahkan untuk menegakkan sholat. Ya. Kita diperintahkan untuk menegakkan sholat. Kumaha ayatna aqimis sholat, tegakkan sholat. Maka ketika Allah merintahkan negakkan sholat, kinten-kinten ayat contohnya deh, Bu. Hah? Ayat. Karena lamun teu ayat contoh nama moal terang. Ya. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat itu takbir, ruku, sujud, tidak disebutkan. Hanya Allah perintahkan aqimis sholat, tegakkan sholat. Maka dicontohan ku Kanjeng Rasul. Rasul kumaha? Ya, sholat itu maka berjamaah. Maka ketika sholat berjamaah, Rasul kumaha? Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Ya, maka lurus dan rapatkan sop kalian, sesungguhnya lurus dan rapat sop itu kesempurnaan sholat. Terus aya pamimpin anu nitah naon? Sholatna di jarak. Mereka tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Karena apa? Karena taat kepada pemimpin dan kepada pembesarnya. Jadi aya nu ngadorong, bukan keberanian dia membantah Allah, bukan. Ya. Ada sebahagian yang memang karena apa? Karena kesombongannya seperti Fir'aun. Tetapi kebanyakan anu kabelejog. Ya. Kabelejog. Apal kabelejog tuh, Bu? Hah? Ya. Kabelejog teh ujug-ujug kete tos aya dina jurang we gitu. Karena nutur-nutur para rubuh. Ya. Nah, maka mereka mengatakan bagaimana? Rabbana atihim difain. Ya Rob kami, timpakanlah kepada mereka 2 kali lipat, ya, minal azabi, dari siksaan,
yang kami terima, wal anhum laknan kabir, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Jadi di akhirat engkete Bu bakal saling mengklaim, saling menghujat, saling pokoknya mah gitu. Ya Allah, gara-gara si anu teh saya begini teh, gara-gara si itu tuh begitu. Cek nu ditunjukna naon. Nah, itu mana bedaik milu ka urang. Ya. Seperti itu nanti di akhirat. Maka sekarang di dunia tugas kita apa? Tugas kita benar-benar bagaimana menjadi orang-orang yang takwa. Maka fitrah manusia adalah menjadi seorang muslim. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka setelah dia dewasa, dia yang menentukan apakah menjadi Yahudi, Nasrani atau menjadi Majusi. Nah, ya, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, sehingga apa? Sehingga setelah bulan Ramadan berakhir, betul-betul kita kembali kepada fitrah. Ya. Fitrahnya manusia itu apa? Bahwa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, kumaha saur Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu, sifat dasarnya manusia itu adalah sebagai khalifah. Fungsi manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Maka kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada sistem khilafah. Ya, kembali kepada sistemnya Allah. Setelah kita apa? Setelah kita pergi jauh, ya. Sekarang umat Islam sudah jauh dari dasar Al-Quran, Bu. Jangankan urusan dunia, urusan ibadah saja sekarang yang mengatur bukan Al-Quran. Ya. Anu tadi teh ya, ayeuna salat diatur ku WHO gitu kan ya. Salat Id itu yang harusnya di tanah lapang berjamaah, sekarang salat Idnya di rumah masing-masing. Aya deh ustad dan rumah magahan. Tah kieu cenah ieu ari salat Id di rumah teh cenah gitu. Bah Rasul teh nyontohan. Eta ustad menang di mana coba? Ya. Gelarna LC deh. Ya. Nah, seperti itu, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ya 3 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita senantiasa bermunajat kepada Allah, ya. Karena ada waktu-waktu di mana doa kita dikabul oleh Allah, ya.